Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen mata kuliah teori belajar. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9. Saya Isdinti Marsalia sebagai moderator, serta rekan saya Anggi Putri Angelina Setohan. Kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu teori konstruktivisme. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini kita mulai, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang, di mana pendidikan pada abad ke-21 menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih relevan, menggantikan paradigma tradisional yang kurang efektif. Dalam konteks ini, teori konstruktivisme hadir sebagai solusi, menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Pendekatan ini menggeser fokus ke pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Meskipun implementasinya menghadapi tantangan dalam perubahan peran dan desain kurikulum. Dan di sini kita masuk kepada pengertian materi konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham dan atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar secara sadar, sedangkan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Lanjut, yaitu adapun yang menjadi tokoh-tokoh dari teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama ada John Dewey, yang mana dia berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Lalu yang kedua itu ada Zeng Figman. Zeng Figman ini menyebut bahwa penekanan teori konstruktivisme itu pada proses ialah untuk menemukan teori dan pengetahuan yang dibangun dari realitas dan kenyataan. Jadi, di sana peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini itu merupakan sebagai fasilitator atau moderator. Lalu yang ketiga itu ada Lev Vygotsky, yang mana peserta didik dalam kontribusi suatu konsep perlu memperhatikan satu lingkungan sosial. Lalu yang terakhir itu ada Jerome Brown, yang mana ia sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Nah, Brown itu banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, yang mana bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan dan menyimpan pengetahuan. Nah, lanjut di sini ada materi prinsip konstruksi pengetahuan oleh peserta, yang mana belajar merupakan proses konstruksi pengetahuan melalui keterlibatan fisik dan mental seseorang secara aktif, dan mungkin merupakan proses asimilasi dan menghubungkan bahan dipelajari dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki seseorang, sehingga pengetahuannya mengenai objek tertentu menjadi lebih kokoh, muhijis, dan royalist. Mengemukan bahwa murid adalah konstruktor pengetahuan aktif yang memiliki sejumlah konsekuensi, yaitu 1. Belajar selalu merupakan suatu proses aktif, yang mana pelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya, yaitu menyiratkan bahwa belajar harus bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Lalu yang kedua itu ada anak-anak belajar paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik dengan berbagai ide dan provokasi lain melalui pengalaman, relativis, dan metagognisis. Nah, lanjut yaitu yang ketiga, bagi konstruktivis belajar adalah pencarian makna, yang mana murid secara aktif berusaha mengkonstruksikan makna yang didapat. Lalu yang keempat itu ada konstruksi pengetahuan, bukan suatu yang bersifat individual semata. Lalu yang kelima ada elemen yang berakar pada fakta bahwa murid secara individual
dan kolektif mengkonstruksikan pengetahuan. Lalu yang keenam, itu ada belajar selalu dikontekstualisasikan. Ketika tidak mempelajari fakta-fakta secara abstrak, tetapi selalu ada hubungannya dengan apa yang selalu kita ketahui. Lalu di sini ada Suparno yang mengidentifikasikan 3 prinsip konstruktivisme dalam belajar, yaitu 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Lalu yang kedua itu ada pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pengajar kepada pelajar kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri untuk menalar. Lalu yang ketiga, pengajar sekadar membantu pelajaran dengan menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seorang akan mempengaruhi proses belajar tersebut. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, jadi kita merangkum semua itu ada 4 prinsip dasar konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu 1. Pengetahuan terdiri atas konstruksi masa silam. Lalu yang kedua itu ada pengkonstruksian pengetahuan terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Lalu yang ketiga itu ada belajar merupakan suatu proses organik penentuan lebih dari proses mekanik dan akumulatif. Lalu yang terakhir itu ada mengacu pada mekanisme yang memungkinkan terjadinya pengembangan struktur kognitif. Jadi belajar bermakna akan terjadi melalui proses relaksi dan resolusi konflik. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis inquiry. Model pembelajaran berbasis inquiry atau yang sering kita sebut sebagai inquiry based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menemukan, menyelidiki, dan memecahkan masalah melalui proses bertanya, mengamati, pengumpulan informasi, dan merumuskan pengetahuan baru. Jadi, model pembelajaran inquiry ini didukung oleh 2 teori, yaitu teori konstruktivisme dan teori kognitif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ciri utama pendekatan inquiry. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga yaitu siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, melainkan juga bisa menggunakan potensi yang dimilikinya. Yaitu selanjutnya, adapun tahapan model pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Di sini guru memperkenalkan topik pembelajaran kepada siswanya. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian ada yang ketiga, membuat hipotesis, di mana siswa merancang hipotesis, yaitu untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diberikan oleh guru tadi. Yang keempat, pengumpulan data atau eksplorasi. Kemudian siswa melakukan sebuah eksplorasi dari pengumpulan data dan menguji hipotesisnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menguji apakah hipotesisnya benar atau salah. Kemudian yang keenam, membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, siswa merumuskan kesimpulan akhir. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry, yaitu kelebihannya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian mengembangkan rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik, meningkatkan pemahaman konsep dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian, adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Tidak semua materi pelajaran cocok diajarkan dengan model ini, serta membutuhkan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya yaitu adapun model pembelajaran project based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menugaskan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan suatu proyek yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran yang memerlukan jangka panjang untuk menitik
beratkan pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi secara mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan serta diimplementasikan dalam pengerjaan sebuah proyek. Baik, selanjutnya adapun karakteristik dari project based learning, yaitu di mana peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Kemudian di model ini juga terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Kemudian peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. Peserta didik juga bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Kemudian peserta didik juga melakukan evaluasi secara kontinu. Peserta didik secara teratur juga melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Kemudian kelas ini memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Baik, selanjutnya yaitu adapun tahapan dari model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, yaitu di mana guru memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan atau masalah yang relevan, menarik, dan menantang. Kemudian yang kedua menyusun perencanaan project, yaitu di mana setiap siswa merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian menyusun jadwal, di mana siswa membuat jadwal rinci yang mencakup tenggat waktu untuk setiap tahap proyek. Kemudian memantau siswa kemajuan dan proyek. Guru secara teratur memantau kemajuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas proyeknya. Penilaian hasil, yaitu di mana guru mengevaluasi hasil proyek siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada evaluasi pengalaman, di mana guru merefleksikan proses proyek untuk mengidentifikasi hal-hal yang berhasil atau tidak. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari PJBL, yaitu kelebihannya yang pertama dapat meningkatkan kemampuan aplikasi, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Kemudian meningkatkan motivasi belajar serta menghasilkan produk yang bermanfaat. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian membutuhkan persiapan yang matang dari guru serta membutuhkan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, ada model pembelajaran problem based learning, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan permasalahan atau masalah sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan suatu masalah yang kompleks, menarik, dan relevan serta yang relevan dengan kehidupan. Mereka kemudian diminta untuk mencari solusi dari masalah tersebut secara aktif melalui proses penyelidikan, kolaborasi, dan refleksi. Kemudian, adapun karakteristik dari problem based learning. Yang pertama berpusat pada peserta didik sehingga mendorong peserta didik bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dalam pembelajaran. Kemudian, masalah sebagai titik awal pembelajaran merupakan masalah dunia nyata atau struktur yang tidak terstruktur, terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu dan membutuhkan penyelidikan. Kemudian, guru sebagai fasilitator. Dan di sini kolaborasi dan komunikasi merupakan hal yang penting untuk membangun kerjasama peserta didik dalam memecahkan masalah. Kemudian ada review pemahaman peserta didik terkait konsep setelah melalui proses pemecahan masalah. Selanjutnya, penilaian berupa self-assessment dan per-assessment, serta evaluasi untuk mengetahui kemajuan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu adapun tahapan model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama orientasi masalah kepada siswa, yaitu di mana tahap awal siswa diperkenalkan pada sebuah masalah nyata atau situasi yang memerlukan pemecahan. Kemudian, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu guru membantu siswa mengatur kelompok belajar, menentukan tugas, dan menyusun rencana belajar. Yang ketiga, mendukung kelompok investigasi, yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menyelidiki masalah. Kemudian, mengembangkan dan mempresentasikan karya, di mana setelah proses investigasi, siswa mengembangkan solusi atau produk yang relevan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah, yaitu siswa dan guru melakukan refleksi dan proses yang telah dilalui, menilai keberhasilan dan kekurangannya. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kekurangan dari PBL ini. Yaitu yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi, serta meningkatkan motivasi belajar. Kemudian adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan persiapan matang dari guru, membutuhkan sumber daya yang memadai, serta tidak semua siswa nyaman dengan pendekatan ini.
Jadi kesimpulannya teman-teman, ketiga model pembelajaran seperti model pembelajaran inquiry, PJBL, dan PBL memiliki akar yang kuat dalam teori konstruktivisme. Ketiganya menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Baik, mungkin itu saja untuk materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.